Tetapi kerjaan para buzzer yang membuat seorang menjadi takut dengan contoh buzzernya harus betul-betul ditertibkan. Itu merusak ruang publik, itu membuat kita jadi takut untuk bersuara karena serangannya luar biasa. Bahkan tidak tahu yang mana buzzernya Pak Jokowi. Orang itu berpendapat berbeda-beda terhadap buzzer. Jadi buzzer ini sebetulnya awalnya bagaimana mengkampanyekan sesuatu. Dia bisa manusia, bisa bot. Tetapi fungsi dia cuma mendengungkan. Jadi memang ada, perlu dibubarin kan. Rocky juga tiap hari dulu di Twitter main buzzer. Oh iya, jelas itu saya kasih kritik ya, oke. Dan nama saya jelas itu. Dia membahas buzzer istana, artinya kalau bicara media katanya sudah menelusuri sampai akhirnya mereka menuliskan sesuatu. Jadi dia tidak menulis ide, dia tidak punya opini, dia cuma mendengungkan. Oleh karena itu bisa dilakukan oleh bot, oleh robot, cuma sekedar mendengungkan. Berbeda dengan influencer, Influencer itu dia menuliskan opininya, dia menuliskan pikiran-pikirannya di media sosial, kemudian terdistribusi ke pengguna media sosial. Ini berbeda dengan buzzer. Saya mau tanya, itu buzzer istana itu yang mana? Bagaimana mereka bisa menuliskan itu buzzer istana? Misalnya Bung Eko, kalau ada orang mendukung kebijakan pemerintah, lalu kemudian apakah orang itu buzzer? Dia menulis kemudian di Twitter, di Instagram. Ya enggak dong, begitu semudah itu berduduknya. Dan mengorek siapa privasi itu? orang. Siapa itu? Saya nggak tahu. Salahnya Mau saya sebut namanya? Sebut aja. Ada di dalam Sebut media aja massa namanya itu. Rocky. Jadi Anda tidak Sebut aja. Kedua, kenapa mereka tidak pernah mempermasalahkan buzzer yang lain? Tetapi kerjaan para buzzer yang membuat seorang menjadi takut dengan contoh-contoh yang dimana pengkritik itu adalah orang-orang yang selama ini memposisikan diri sebagai oposisi, itu terjadi. Babe Haikal sebutkan saja orangnya. Karena kalau dia didukung dengan data dan fakta, itulah kritik. Tapi ketika Anda katakan ada orang datang karena saya oposisi, itu yang bisa menjadi fitnah. Kritik itu adalah jantungnya demokrasi. Apabila Anda mematikan kritik, maka matilah demokrasi. Pak Jokowi nggak tahu. Misalnya saya. Tapi Pak Haikal kan jejak digitalnya kan sudah banyak sekali di mana-mana. Jadi tapi kalau Anda memfitnah, menghina, melakukan pencemaran nama baik, Anda berurusan dengan hukum di luar daripada itu. Usaha yang diblok oleh jelas-jelas ya, orangnya datang minta maaf udah nggak bisa lagi bekerja sama ya, dengan bukan prestasi tapi karena oposisi. Saya menantang Anda. Coba Pak Jokowi sudah buka pintu itu. Anda sebutkan siapa yang melakukan itu kepada Anda, kapan? Pak Prof, saya punya akun Pak Prof, Cyber TV. Baru sehari, belum upload apapun, cuma tulisan saluran pemersatu bangsa. Langsung ban, langsung hilang. Tapi Pak Haikal kan jejak digitalnya kan sudah banyak sekali di mana-mana. Jadi itu yang menjadi pertimbangan mereka. Dewan Pakar PKPI Teddy Kusnaidi masih menanggapi terkait buzzer yang beredar luas. Teddy Kusnaidi menganggap bahwa buzzer tersebut menuduh buzzer kembali yang diibaratkan seperti maling teriak maling. Hal tersebut Teddy Kusnaidi sampaikan melalui cuitan akun media sosial Twitternya @TeddyGusnaidi pada 12 Februari 2021. Dalam cuitannya, Teddy menyebut buzzer di zaman Soeharto kalah dan pengecut. Di zaman Soeharto mereka kalah karena pengecut, ujar Teddy Kusnaidi sebagaimana dikutip dari akun Twitter pribadinya pada 12 Februari 2021. Teddy menjelaskan bahwa pada zaman reformasi pun mereka kalah karena kepengecutan mereka. Di zaman reformasi mereka pun kalah karena kepengecutan mereka. Sambungnya. Di akhir tanggapannya, Teddy Kusnaidi menganggap bahwa buzzer yang dinilai pengecut sekarang mudah untuk merengek. Bedanya, dulu mereka tidak bisa merengek, kalau sekarang bisa, kata Teddy. Coba lihat yang merengek itu, mereka adalah para pengecut di zaman Soeharto. Tagar buzzer menuduh buzzer, pungkas Teddy Kusnaidi. Teddy menepis bahwa isu buzzer adalah akar dari masalah tentang adanya konflik dalam kebebasan berbicara hingga menimbulkan kritik. Teddy menilai permasalahan utamanya ialah pengkritik dan pelaku pidana. Seperti contohnya Kwik Kian Gi. Dijadikan sebagai contoh oleh Teddy sebagai pengkritik tapi tak bisa menerima kritik. Hal tersebut disampaikan Teddy dalam akun Twitternya @TeddyKusnaidi.
Misalnya Kwik Kian Ki. Mungkin dia tidak bisa menerima kritik karena dia melakukan kritik, tulisnya. Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia menjelaskan akar masalahnya tentang perbedaan pengkritik dengan pelaku pidana. Ini sebenarnya bukan masalah buzzer, tapi masalah pengkritik dan pelaku pidana, ujar Teddy. Saat ini ada pihak yang maunya mengkritik dan menghina, tapi tidak mau dikritik dan dihina. Itu saja, gak ada yang lain, tambahnya. Teddy juga menjelaskan soal konsekuensi dari melakukan dan menerima kritik. Orang yang melakukan kritik bukan berarti orang sudah pasti benar, bisa saja salah. Kritik yang salah maka akan dikritik, ucap Teddy. Ketika kita bisa menerima kritikan atas kritik dan tidak mampu menyanggah kritikan atas kritikannya, akhirnya frustasi. Tidak terima salah lalu menyalahkan pihak lain, tambahnya. Diketahui, ekonom Kwik Kian Ki mengaku takut menyampaikan pendapat berbeda atau berlawanan dengan pemerintah saat ini. Kwik khawatir usai mengemukakan pendapat berbeda dengan rezim akan langsung diserang buzzer di media sosial. Kwik kemudian menuliskan beberapa rasa khawatir di akun Twitter pribadinya. Menurutnya, pendapat berbeda yang diutarakannya bukan untuk menyerang, melainkan memberi masukan alternatif yang mungkin bisa digunakan. Saya belum pernah setakut saat ini mengemukakan pendapat yang berbeda dengan maksud baik memberikan alternatif. Langsung saja dibuzzer habis-habisan. Masalah pribadi diodal adil, kata Kwik seperti dikutip dari berbagai macam media. Ucapan Kwik langsung viral dan banyak dimuat di media berita dan banyak mendapatkan respon beragam dari warganet. Kwik mengaku leluasa melontarkan kritik ke rezim Orde Baru di kolom harian Kompas. Menurutnya, kritik yang dirinya sampaikan saat itu juga tergolong tajam. Kritik-kritik tajam tidak sekalipun ada masalah, ujarnya. Lalu siapakah sosok ini? Menurut riwayat organisasi, Kwik pernah menjadi staf lokal Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Den Haag, Belanda pada tahun 1963 hingga 1964. Dan ia juga pernah mendapatkan jabatan-jabatan mentereng di pemerintahan. Pakar komunikasi dan dosen Universitas Indonesia, Ade Armando, ikut memberikan komentar terhadap cuitan ekonom senior Kwik Kian Ki yang mengaku ketakutan saat dirinya mengemukakan pendapat di media sosialnya. Terkait itu, dosen UI menyarankan untuk tidak mendramatisasi karena di media sosial semua orang bisa diserang buzzer. Pak Kwik, jangan didramatisasi dong. Sekarang ini kita semua bisa diserang para buzzer. Karena media sosial memang memungkinkan siapapun bicara, cuitnya. Sebelumnya, Kwik juga mengaku usai memberikan pendapat, dirinya langsung diserang oleh buzzer, bahkan sampai menjurus ke masalah pribadi. Lanjut Ade Armando, ia juga mengatakan bahwa di zaman Soeharto, teknologi belum secanggih seperti sekarang ini. Bahkan apabila ada yang mengkritik pemerintah, siap-siap saja untuk diciduk dan raib. Namun, hal tersebut berbeda dengan zaman sekarang yang harus siap mental apabila dicaci maki. Di era Harto teknologinya belum memungkinkan. Dulu kita bisa langsung diciduk dan raib. Sekarang cuma harus siap mental dicaci maki, ujarnya.